mengajukan surat keberatan terkait dengan penahanan lanjutan atas 3 orang tersangka yang merupakan klien kami. Apa sih yang menjadi dasar kenapa dia harus diperpanjang penahanannya? Kami datang ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam rangka mengajukan surat keberatan terkait dengan penahanan lanjutan atas 3 orang tersangka yang merupakan klien kami, SA, NZ, kemudian AH. Karena dasar hukum kita mengajukan keberatan itu adalah diatur di pasal 123 KUHP, di mana di sana atas penahanan atau penahanan lanjutan itu keluarga dan penasihat hukum serta tersangka berhak untuk mengajukan keberatan kepada penyidik yang melakukan penahanan. Nah, dalam rangka inilah kami mengajukan keberatan tersebut. Adapun poin-poinnya, alasan untuk mengajukan penahanan keberatan itu, pertama itu didasarkan kepada secara formil sampai hari ini keluarga dari tersangka itu satupun tidak pernah mendapatkan penetapan dari pengadilan atau kejaksaan atas penahanan tersebut. Nah, padahal dalam penetapan yang kita baca itu tertuang perintah dari Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dalam hal ini Pengadilan Negeri Padang, itu jelas menyatakan harus disegerakan tembusannya disampaikan kepada keluarga. Itu secara formil. Secara materialnya, alasan yang dikemukakan adalah alasan klasik. Dalam hal ini adalah dikarenakan kepentingan pemeriksaan belum selesai. Nah, pertanyaannya adalah dugaan tindak pidana hari ini kan pidana korupsi. Tentunya masyarakat Sumbar ingin mengetahui sejauh mana perkembangan proses penyidikan yang berjalan. Nah, sampai hari ini kan kita lihat sejak ditetapkan sangka itu kurang sekali persoalan ini dikembangkan oleh penyidik. Nah, sampai di mana prosesnya, kontrol pun juga kurang kami lihat. Dan di sini hak-hak klien kami selaku warga negara itu juga ada. Apa sih yang menjadi dasar kenapa dia harus diperpanjang penahanannya? Sementara proses penyelidikan, kepenyidikan, kemudian ditetapkan tersangka sampai penahanan itu sebenarnya sudah dilakukan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat selaku penyidik. Tentunya mereka sudah mengantongi bukti yang cukup, bukti yang kuat. Nah, kalau itu sudah kuat, tentunya kita adu aja ke pengadilan. Kenapa harus diproses diperlama-lama gitu? Nah, itu bagian dari semuanya ada dasar hukumnya di pasal 1 angka 7, kemudian di pasal 1 angka 2, kemudian pasal 21 KUHP juga, karena klien kami juga secara materi beliau ini adalah orang-orang yang sudah lansia. Bahkan ada salah seorang atas nama Amir Hosen itu dalam kondisi sakit hari ini, dan mustahil secara subjektif beliau untuk melarikan diri, menghilangkan barang bukti gitu. Nah, jadi yang kami sayangkan di sini adalah proses perpanjangan penahanannya atau penahanan lanjutan ini, alasan substansinya apa gitu. Karena sampai hari ini kalau untuk penyitaan barang bukti sudah dilakukan, untuk pemeriksaan saksi sudah dimaksimalkan. Nah, apa yang ditunggu-tunggu gitu? Nah, ini yang jadi substansi dari keberatan kami. Dari proses penyelidikan sampai hari ini kooperatif. Berarti udah nggak ada laporan penetapan ya? Iya. Ya, kalau dari salah seorang memang tidak bersamaan apanya kan, sakit dulu, tapi ada suratnya, ada keterangannya sebelum dia datang ke sini. Tapi setelah itu kami bawa dia ke sini dengan kooperatif, dia diperiksa, habis itu ditahan lagi atas nama SY itu. Nah, jadi sejak awal tidak ada proses yang menghambat-hambat proses di sini, nggak ada. Kita memang kooperatif lah. Dan harusnya nggak ditahan. Harusnya nggak ditahan gitu. Iya, 1 Desember ya, 1 Desember. Nah,
sekarang kan perpanjangan penahanannya ini terhitung tanggal 30 Januari sampai 28 Februari ke depan. Ya, tiga orang. Nah, dalam akses klien kita ini 2 orang ini tidak pandai tulis baca ini. Nah, kemudian kami di sini yang substansi bagi kami adalah kenapa proses ini dilama-lamakan. Nah, kami tidak menempuh persoalan pra-peradilan, tapi hanya ada persoalan keberatan dan ini diatur dalam KUHP. Nah, ini dasar hukumnya ada. Nah, itu yang setidaknya kami dapat informasi dan masyarakat Sumbar pun pengen tahu ini pertemuan sampai di mana sih, kan seperti itu. Nah, kok diam aja gitu. Nah, kalau memang untuk tindakan lanjutan penahanan itu memang udah diatur dalam KUHP ya. Nah, itu tentunya memang itu. Nah, kita ngikutin prosedur yang telah ada di KUHP. Nah, keberatan juga, saya juga tadi terus terang aja suratnya belum saya baca. Apa inti sebenarnya itu yang keberatan mereka itu saya belum baca. Karena melalui ini dan itu harus masuk ke pimpinan dulu untuk disposisi beliaunya apa nanti. Artinya alasan substansi penahanannya tidak pas Pak gitu katanya. Tidak pas dalam artian yang dimana yang tidak pas. Oh, karena penahanan sesuai prosedur apa tidak Pak? Ya kalau kita kan pasti sesuai, kalau menurut kita ya, kalau bahas dari versinya kita pasti sudah prosedur. Kita kan nggak bisa serampangan juga untuk menahan orang kan, pasti ada.